Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir kepada Rabb-nya akan memperoleh azab jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam jahannam, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghairi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia ini seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, tentu ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakan pemberi peringatan itu, dan kami katakan Allah tidak menurunkan satu pun, kamu tidak lain hanya di dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian mereka pun, penduduk neraka, mengatakan, sekiranya kami di dunia mendengar atau berfikir dari peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk para penghuni neraka yang di dalamnya menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat sebelumnya kita bicara tentang sekelompok jin yang naik ke langit, kemudian mencuri dengar dari kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala lewat ucapan para malaikat, kemudian diperjualbelikan kepada para dukun. Dan mereka adalah jin-jin yang kafir. Lah jin-jin yang kafir inilah yang bekerja sama dengan manusia dalam rangka menyesatkan umat manusia. Allah ancam,
walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir itu dari kalangan jin, yang mereka kufur kepada Rabbnya, mereka akan memperoleh azab jahannam, dan itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Walaupun konteks ayat ini bicara soal jin, maksudnya jin yang kufur, tetapi kaidah Al-Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa ibrah dalam Quran itu melihat keumuman lafaz, bukan karena sebab ayat ini bicara apa. Artinya walaupun di sini konteksnya bicara tentang jin-jin yang kafir, tetapi ayat ini juga masuk kepada umat manusia yang kufur. Maka siapapun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan azab jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan azabu jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Apa jahannam itu? Kenapa neraka itu disebut jahannam? Para ulama tafsir mengatakan makna jahannam itu adalah tempat yang sangat dalam. Jadi jahannam itu adalah tempat yang sangat-sangat dalam. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba kemudian terdengar suara gemuruh seolah-olah ada benda yang jatuh dari ketinggian. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Kalian tahu suara apa ini? Suara yang mengagetkan ini, tahu apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Kami para sahabat, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnari al-ana hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi SAW, ini adalah batu sebesar unta yang dilempar ke dalam api neraka. Sejak 70 tahun yang silam batu ini melayang, sekarang baru sampai di dasar jahanam. Jadi kalau seandainya ada orang yang melempar batu dengan kedalaman yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, selama 70 tahun batu itu melayang-layang tuh. Baru setelah 70 tahun lewat, batu itu kemudian baru sampai di dasarnya. Begitu dalamnya jahanam itu. Anda bisa bayangkan 70 tahun melempar sebuah batu sebesar unta itu, baru sampai di dasarnya, sedalam apa itu? Itulah kenapa jahanam disebut jahanam, karena neraka itu sangat dalam sekali. Bahkan dalam neraka itu ada sebuah lembah lagi, yang lembah itu sangat menyeramkan dan menakutkan, sampai jahanam sendiri ketakutan dengan lembahnya. Lembah itulah yang disebut dengan lembah wail, yang disebut dengan wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumaza, wailun likulli afakin athim. Dan banyak ayat yang menyebutkan kalimat wail. Itulah wail, itu artinya lembah yang ada dalam jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, azab jahannam, neraka yang sangat dalam sekali,
wa bi'sal masir. Dan neraka itu adalah tempat yang paling buruk atau seburuk-buruk tempat. Dan tidak ada yang lebih buruk tempat kembali melebihi neraka. Makanya kalau kita lihat di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah istilahkan, sebut saja dalam surah Ibrahim ayat 29, Allah mengatakan jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Allah mengatakan yaitu jahannam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk kediaman. Niat Allah membahasakan jahannam itu dengan bi'sal qarar, tempat kediaman yang paling buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 98 dengan sebutan wa bi'sal wirdul maurud. Wa bi'sal wirdul maurud. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang akan didatangi manusia. Jadi terkadang Allah mengatakan bi'sal masir, tempat kembali yang sangat buruk. Terkadang Allah mengatakan bi'sal qarar, tempat kediaman yang paling buruk. Terkadang Allah mengatakan bi'sal wirdul maurud, tempat yang paling buruk yang didatangi manusia. Jadi tidak ada tempat yang lebih buruk dibandingkan neraka. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar. Jadi akan didatangkan pada hari kiamat manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi termasuk dia orang kafir. Jadi sejak brojol lahir sampai dia mati tidak pernah susah hidupnya, senang saja. Masalahnya dia orang kafir. Kemudian orang ini didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan orang ini ke dalam neraka 1 kali celupan. Kemudian setelah itu diangkat kembali. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ya fulan hal marra bika min ni'amin qad. Wahai fulan, apakah setelah kucelupkan kau ke neraka sekali celupan masih terlintas atau masih kebayang memori-memori kelezatan hidupmu? Maka dia mengatakan, demi Allah, ma marra bi min ni'amin qad. Demi Allah, setelah aku dicelupkan ke dalam neraka seolah-olah aku tidak pernah bahagia. Ikhwan, di dunia ini kalau seandainya seseorang itu pernah belangsak hidupnya, pernah susah hidupnya, pamannya dari kecil dia susah gitu hidupnya, tidak pernah senang hidupnya. Mungkin dia anak yatim piatu, hidupnya di jalan raya, kadang-kadang di kolong-kolong jembatan, makan pun mengambil dari tong-tong sampah dan begitu seterusnya. Ketika sudah dewasa dia kaya raya. Saya kira kalau masih hidup di dunia, ketika dia menjadi kaya raya masih adalah kenangan-kenangan di masa susahnya kan. Mestilah, walaupun kaya pasti dia cerita, dulu aku juga susah. Artinya masih terkenang hidup susahnya itu. Tapi kalau seandainya orang itu dimasukkan ke dalam sorga, maka akan menghilangkan semua memori susahnya. Sama dengan orang yang hidupnya pernah senang. Tiba-tiba kemudian dia susah hidupnya di dunia, masihlah dia cerita tentang kesenangannya. Tapi kalau dimasukkan ke neraka, hilang memori pernah senangnya itu. Karena neraka itu seburuk-buruk tempat, naudzubillah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa bi'sal masir. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali karena menghilangkan memori sesuatu yang pernah dilewatinya di dunia, bahwa dia pernah hidup sana. Lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengistilahkan dengan wa bi'sal masir. Neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha, mereka mendengar di neraka itu
suara neraka yang sangat mengerikan. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Syahiq itu suara yang mengerikan, wa hiya tafur, sedang neraka itu sedang bergejolak. Artinya neraka itu sedang marah. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika beliau memberikan kalimat atau mentafsirkan kalimat syahik, apa arti kalimat syahik di sini? Beliau mengatakan maksudnya makna syahik adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai. Jadi itu suara yang keluar, ibaratnya kita berteriaklah. Jadi kita berteriak sekencang-kencangnya. Umpamanya ada orang marah di hadapan kita, tiba-tiba dia berteriak sekencang-kencangnya mengeluarkan suara, itulah suara yang paling full yang dia keluarkan. Tentu kita akan kaget, ikhwan. Itu suara manusia yang dikeluarkan dalam perutnya, tiba-tiba ditumpahkan suara itu kepada kita dengan posisi membentak. Lah, neraka itu punya suara bergemuruh seperti itu. Makanya kemudian, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang penduduk neraka ketika melihat jahanam, mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan, Rabbana absarna, ya Rabb, kami sudah melihat jahanam. Wa sami'na, dan kami sudah mendengar gemuruhnya. Itulah syahik namanya. Karena orang-orang kafir di dunia itu, ketika datang kepada mereka utusan dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi alam setelah kematian, apakah berkaitan dengan alam barzah, apakah berkaitan dengan kebangkitan setelah kematian, sampai bicara tentang neraka dan sorga. Di zaman jahiliyah orang-orang kafir itu mereka mendustakan, seolah-olah Rasul itu sedang bercerita asatirul awwalin, cerita-cerita orang dulu yang tidak ada hakikatnya. Maka nanti pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menggeret jahanam, dan jahanam itu memiliki 70.000 tali, di mana satu tali digeret oleh 70.000 malaikat. Begitu besarnya jahanam itu, kemudian dihadapkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jahanam untuk mengeluarkan gemuruhnya suaranya. Makanya orang-orang kafir ketika melihat jahanam itu mereka mengatakan, Rabbana absarna, ya Rabb, kami sudah melihat. Sekarang kalian percaya bahwa ada jahanam. Wa sami'na, kami sudah mendengar gemuruh neraka jahanam yang luar biasa, yang menakutkan itu. Tiba-tiba mereka mengatakan, farji'na na'mal salihan, ya Rabb, kembalikan kami untuk beramal saleh. Mungkin? Mustahil. Lalu kalau itu tidak mungkin dilakukan, harusnya mereka ketika di dunia itu beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada adanya jahanam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu dahulu di dunia mereka mengingkari neraka, tapi nanti di akhirat, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu sedang bergemuruh karena kemarahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takadu tamayyazu minal ghaid, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hampir-hampir neraka itu terpecah. Takadu tamayyaz, hampir-hampir neraka itu terpecah. Ya. Minal ghaidi, karena kemarahannya. Marah karena melihat orang kafir. Jadi neraka itu kalau melihat orang-orang kafir itu mau menerkamnya saja. Kullama ulqiya fiha fauzun, di sini setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir itu,
Maka setiap kali orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka itu, sa'alahum khazanatuha, maka para penjaga-penjaga neraka itu akan bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah di dunia Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian sang pemberi peringatan? Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan kalian ke dalam neraka, karena di dunia sudah diperingatkan bahwa telah diutus kepada kalian itu para nabi, para rasul, para ustadz, para kiai, kitab-kitab. Tapi kalian kemudian tidak mengikutinya. Kalau sekarang kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian karena kalian tidak mengikuti para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, rasakan kalian dengan kepedihan neraka hari ini. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka itu setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa keluar dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, dan kami berjanji akan beramal saleh. Maka jika kami kembali di dunia kepada kekafiran kami, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Jadi mereka terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak dikekalkan di neraka, dan mereka minta untuk dikembalikan ke dunia, dan mereka berjanji untuk beramal saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, sebaiknya kalian diam dan jangan bicara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika doa-doa mereka tidak dikabulkan dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk diam dan merasakan azabnya, mulailah kemudian mereka melirik pemimpin penjaga jahanam. Siapa pemimpin neraka jahanam? Malaikat-malaikat. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran di dalam surah Az-Zuhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbak qala innakum makisun. Wahai Malik, biarkanlah Tuhanmu membunuh kami saja. Sudahlah, kami sudah meminta kepada Rabb kami agar kami dikeluarkan, tapi Rabb kami meminta kami untuk diam. Kalau kami seperti ini terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah kami, matikan saja kami. Kami sudah tidak tahan hidup. Tapi malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun, oh tidak bisa, sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka selamanya. Mereka pun tidak bisa melobi malaikat Malik, pemimpin penjaga jahanam. Akhirnya mulailah mereka melirik para penjaga-penjaga yang lainnya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 49 dan 50. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffaf 'anna yawman minal adzab. Qalu alam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada penjaga-penjaga jahanam, mohonkanlah kepada Rabbmu wahai penjaga-penjaga jahanam, supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja. Sehari saja kami ingin istirahat, kami sudah tidak tahan. Ya. Tapi para penjaga jahanam mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan di dunia? Qalu, mereka mengatakan, bala, tentu. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Benar, sudah datang. Maka penjaga jahanam mengatakan, berdoalah kalian, dan doa-doa orang-orang kafir itu sia-sia, percuma saja. Akhirnya mereka pun harus menjerit-jerit di dalam jahanam. Mereka sudah minta kepada Allah untuk dikeluarkan, Allah tidak kabulkan. Mereka sudah minta kepada Malik agar mereka mati saja, juga tidak dikabulkan. Mereka sudah minta kepada para penjaga jahanam agar diringankan satu hari, tidak dikabulkan. Bahkan doa-doa mereka disia-siakan.
maka mereka hanya bisa wahum yastarihuna fiha, hanya bisa menjerit. Jadi penduduk neraka itu hanya bisa menjerit-jerit saja. Wahum yastarihuna fiha, mereka pun menjerit-jerit di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kalian ngapain menjerit-jerit di neraka, katanya? Bukankah ketika dunia kami berikan usia yang panjang kepada kalian? Kemanakan usia itu? Harusnya usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini digunakan untuk persiapan dan pengambilan bekal setelah kematian. Tapi kalian gunakan untuk kekufuran, fadzukul azab. Oleh karena itulah rasakan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah penduduk neraka akan menangis. Dan tangisan mereka, kalau seandainya dikumpulkan air mata orang-orang yang di jahanam itu, kemudian ada kapal laut untuk dilayarkan di atas air mata mereka, maka kapal laut itu bisa berlayar. Nabi SAW mengatakan, inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarat. Sesungguhnya penghuni neraka mereka benar-benar akan menangis sampai-sampai kalau sekiranya kapal-kapal dijalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal-kapal itu mampu berjalan saking banyaknya. Bagaimana? Setiap hari, setiap detik mereka menangis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah 82 itu, faliyadhaku qalilan waliyabku katsiran jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit di dunia dan menangis banyak di akhirat sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Itulah orang kafir. Orang kafir mereka sedikit menangis, sedikit tertawa di dunia, dan mereka akan banyak menangis. Maka kita balik, hendaklah kita di dunia harus banyak menangis. Tapi di akhirat kita tidak mungkin ditertawakan dalam neraka. Kalaupun harus tertawa, maka di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian di dunia akan sedikit tertawa dan banyak menangis di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang matanya terus mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, maka al-ainan la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, ya, bukankah dulu di dunia aku telah utus kepada kalian utusan, ya. Maka mereka mengatakan, qalu bala, iya tentu. Qad ja'ana nadhirun, memang telah datang utusan itu kepada kami. Fakadzabna, tapi kami mendustakan utusan itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami katakan Allah tidak pernah menurunkan sedikit pun kepada kami dari kitab-kitabnya. In antum illa fi dhalalim mubin, sungguh kalian kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Baru kemudian mereka menyesal di sini. Apa penyesalan mereka? Qalu law kunna nasma. Coba kalau seandainya di dunia kami mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar wejangan-wejangan, mendengar peringatan-peringatan. Au na'qil, kemudian kami mencerna apa yang kami dengar itu. Ma kunna fi ashabis sair, tentu kami tidak akan termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala dalamnya. Di sini sebagai dalil kata para ulama tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena ilmu itu salah satu alat untuk mendapatkannya ada dengan cara mendengar dan dengan cara berakan. Antum dengarin pengajian ini kan mendengar namanya. Saya ngomongkan antum dengar nih. Kemudian setelah antum dengar, antum resapi ucapan ustaz. Karena yang diucapkan adalah firman Allah dan sabda Rasul. Disitulah kemudian tumbuh pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh rasa takut, dari rasa takut tumbuh pengamalan.
Karena ilmu inilah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa memudahkan masuk ke dalam sorga. Bukankah Rasul yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti sebuah jalan yang di mana di situ ada pengetahuan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan itu menuju sorga. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau berjalan menuntut ilmu, berarti Allah mudahkan jalannya ke neraka, na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Mereka pun mulai mengakui dosa-dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya penyesalan di akhirat itu tidak ada guna. Ketika penduduk kubur mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau engkau hidupkan kami sesaat saja ke dunia, kami akan bersedekah dan kami akan bergabung bersama orang-orang saleh. Mustahil? Mungkin. Mungkin mustahil. Ya. Mustahil orang mati itu kan hidup lagi. Berarti dia menginginkan sesuatu yang mustahil. Kalau seandainya orang yang masih hidup di dunia, kuburan kan di dunia karena belum kiamat, itu saja mustahil orang mati dihidupkan. Macam mana kalau seandainya dunia ini sudah dikiamatkan? Allah sudah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Allah sudah ganti langit yang kita lihat dengan langit yang baru. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli amala salihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia biar aku beramal saleh. Dunia saja sudah tidak ada. Macam mana dia akan dikembalikan ke dunia kemudian berjanji akan beramal saleh? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya angan-angan dia saja ngomong begitu. Karena kalau orang sudah mati, apalagi kelak sudah kiamat dibangkitkan, tidak mungkin mereka kembali. Maksudnya tidak mungkin kembali ke dunia. Dan sekiranya orang-orang kafir ini, kalaulah seandainya lah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, anggap saja sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Orang-orang yang menjerit-jerit di neraka itu dari orang-orang kafir ingin hidup kembali ke dunia. Tiba-tiba Allah ciptakan lagi bumi, kemudian Allah kembalikan mereka dari neraka dan dikembalikan ke bumi. Anggap seperti itu. Pertanyaannya, apa mereka kemudian betul-betul akan melaksanakan janji mereka di neraka? Belum tentu. Bisa saja setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari neraka, kemudian dibalikan ke bumi, mereka tidak bertobat dan mengulangi lagi kekafirannya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka orang-orang kafir itu dikembalikan di neraka ke bumi, maka mereka akan mengulangi lagi kekafirannya. Makanya dari sini sebuah jawaban, kalau ada orang bertanya, apakah Allah itu adil atau tidak? Masa orang kafir yang hidupnya 30 tahun, 40 tahun kemudian meninggal dunia, tiba-tiba dimasukkan ke neraka, tiba-tiba dikekalkan di dalamnya? Harusnya kalau dia memang kufurnya 30 tahunnya 30 tahun di neraka lah. Atau kufurnya 40 tahunnya 40 tahun di neraka. Kenapa 30 tahun? Anggaplah pamai 20 tahun dia hidup kemudian mati kafir, tiba-tiba selamanya di neraka. Mana keadilannya di sini? Maka kita jawab, itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Karena Allah itu tahu kenapa orang kafir harus dikekalkan dalam neraka, sebab kalau mereka dikembalikan ke dunia juga tetap kafir lagi. Lalu apa gunanya mereka masuk surga? Samalah logikanya begini, ikhwan. Ada anak muda, dia ingin tobat ketika sampai di usia 40 tahun. Kapan lu tobat? Mabuk aja kau. Dia mengatakan nanti kalau sudah umrah, Ustaz. Tiba-tiba umrah betul. Habis umrah mabuk lagi dia. Kemudian ada orang tua tidak pernah salat. Kapan labu salat? Nunggu haji Pak Ustaz. Habis haji tak juga salat. Artinya kan namanya janji itu belum tentu ditepati kan. Itu di dunia tuh. Di dunia ditanya kapan mau tobat, tunggulah usia 50 tahun, sudah 50 tahun masih juga berbuat dosa. Terkadang janji kita ini di dunia saja susah untuk ditepati. Makanya penduduk neraka ketika mereka berjanji untuk dikembalikan ke dunia dan akan bertobat, itu pun belum tentu ditepati itu.
Itu kan logikanya seperti itu. Makanya ini jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala mengekalkan orang kafir di neraka walaupun mereka di usia 20 tahun meninggal dunia. Di sini logikanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari uraian ini semuanya kita tahu tentang gambaran neraka. Taib, kita tambah sedikit. Ya. Apa itu neraka? Di mana neraka? Seberapa besar neraka itu? Macam mana kengeriannya? Maka seseorang kalau tahu betapa ngerinya neraka, maka mudah-mudahan dengan ini kita lebih bisa menghindar diri dari kengerian neraka. Baik, sedikit kita akan jelaskan soal neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika mendefinisikan apa itu neraka. Neraka adalah darun allati a'addaha Allahu lil kafirin wal mukadzibina lirusulihi wal mutamarridina ala ta'atihi wattiba'i dinihi wa tarki ma'siyatihi fayu'adzabuhum wa yuhzihim fiha. Neraka adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir atau bagi para pendusta terhadap utusan-utusan Allah, ataupun orang-orang yang membangkang tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya dan untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Mereka enggan untuk itu. Makanya mereka akan diazab di dalamnya dan mereka akan dihinakan Allah di dalamnya. Intinya neraka adalah tempat orang kafir, tempat para pendusta, dan bisa saja tempat orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke neraka. Tapi kalau Allah mau, ya Allah tidak akan masukkan ke neraka. Jadi orang-orang yang beriman atau orang Islam yang melakukan dosa itu kembali kepada tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana besar neraka apa surga? Mana besar? Neraka lebih besar ataukah surga lebih besar? Kalau kita melihat dari jumlah penduduk dan jumlah postur penduduk neraka dibandingkan penduduk surga, maka kita bisa bayangkan bahwa neraka itu jauh lebih besar dibandingkan surga. Adapun secara jumlah, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa jumlah penduduk neraka dengan penduduk surga itu 1 banding 1999. Jadi kalau seandainya ada 2000, ya, maka ambil satu, masukkan ke surga, kemudian yang 1999 masukkan ke neraka. Jadi 1 banding 1999. Berarti secara jumlah orang-orang neraka lebih banyak dibandingkan penduduk surga. Mana hadisnya? Hadisnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Adam, akhrij bi'tsan nar. Wahai Adam, keluarkan dari turunanmu yang akan masuk ke dalam neraka. Adam heran, apakah ada dari keturunanku yang akan masuk neraka wahai Rabb? Maka Allah mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ati wa tis'una fin nari wa wahidun fil jannah. 1999 dari umatmu masukkan ke neraka dan 1 masukkan ke dalam surga. Dari sini kita tahu bandingannya, 1 penduduk surga dibandingkan penduduk neraka itu 1 berbanding 1999. Ini dari jumlah, ya. Adapun dari posturnya, postur penduduk neraka itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana postur mereka itu? Kata Nabi SAW bahwa bagaimana penduduk neraka itu besarnya luar biasa.
Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan ketika menggambarkan gerhamnya. Tahu gerham? Ki gerham di sini. Ya. Itu gerhamnya penduduk neraka itu besarnya seperti Uhudin. Kajabali Uhudin, seperti gunung Uhud. Itu baru gerhamnya. Macam mana pula mulutnya? Macam mana pula kepalanya? Kan begitu. Kalau giginya saja gerhamnya seperti Uhud, macam mana mulutnya? Macam mana kepalanya? Macam mana badannya? Artinya penduduk neraka itu besar badannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, betapa besarnya itu gambaran bagaimana jasad ataupun fisik-fisik penduduk neraka itu. Maka kita bisa simpulkan dari bentuk fisiknya, dari banyak jumlahnya, bahwa jelas-jelas neraka itu jauh lebih besar, lebih luas dibandingkan surga. Bahkan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jahanam itu, apakah masih penuh? Masih ada yang akan aku masukkan kepadamu wahai jahanam, kata Allah. Halim tala. Maka kemudian jahanam mengatakan, wa taqulu hal mim mazid? Apakah masih ada tambahan ya Rabb? Masukkan saja, katanya. Jahanam malah kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid? Apakah masih kurang orang yang akan menghuni neraka jahanam? Jahanam mengatakan, ya Rabb, kalau masih ada masukkan saja, katanya. Begitu besarnya jahanam, coba bayangkan. Tali kekangnya saja 70.000. Digeret oleh setiap satu tali kekang itu 70.000 malaikat. Sebesar apa itu? Jadi neraka itu sangat besar sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu di mana letak neraka itu? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya di mana letak neraka itu, maka Syekh Utsaimin mengatakan, al-jannatu fi a'la illiyin wan naru fi sijjin was-sijjinu fil ardi sufla kama jaa fil hadis al-mayyitu idza ihtadara yaqulu Allah taala uktubu kitaba 'abdi fi sijjin fil ardi sufla. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, surga itu tempatnya di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin. Adapun neraka itu letaknya di sijjin, dan sijjin itu artinya di bumi yang paling dasar, di bumi yang paling dalam. Disitulah, kata Syekh Utsaimin, berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila mayat itu sedang nazak dan hendak mengeluarkan ruhnya, kemudian ruhnya tercabut dari jasadnya, kemudian diangkat ke langit dan diperjumpakan dengan Allah, maka Allah mengatakan, letakkan catatan hambaku di sijjin. Karena dia orang kafir, dia tidak bisa melintasi langit pertama, kedua sampai ketujuh, dia hanya di bawah saja. Kemudian Allah mengatakan, letakkan tuh catatan hamba kafir ini di sijjin, kemudian kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Dari sini kita tahu bahwa neraka itu letaknya di bawah, surga itu letaknya di atas. Ya. Makanya ada istilah bagi surga dan neraka itu, kata para ulama, ada istilah darajat, ada istilah darakat. Darajat itu maksudnya tangga ke atas. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah. Itulah surga. Jadi surga itu sifatnya ke atas, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah. Tapi kalau neraka itu darakat, sifatnya ke bawah, makin bawah makin menakutkan, makin bawah makin menyeramkan, makin bawah makin buruk kondisi dan keadaan, dan begitu seterusnya. Jadi kalau surga ke atas, kalau neraka ke bawah. Makanya orang masuk surga itu perlu tenaga. Kayak antum naik gunung, naikkan lelah kan? Ya. Tapi kalau masuk neraka itu karena di bawah tinggal jegur aja tuh. Antum sudah naik di atas, ingin masuk neraka, antum tinggal jegur aja dari gunung tuh. Nah, itulah masuk neraka. Masuk surga itu sekolah. Masuk neraka tidak perlu sekolah. Antum kalau mau mabuk tidak perlu S1. Ya. Karena masuk neraka itu lebih mudah dibandingkan masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui bahwa neraka ini tidak identik dengan panas. Neraka ini tidak identik dengan panas.
Karena neraka itu ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Adapun panasnya api neraka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'u wahidin min sab'ina juz'an minari jahannam. Api ini yang kalian gunakan untuk menyalakan api di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Bayangkan api yang kita lihat di dunia, yang kita gunakan untuk masak, yang kita gunakan untuk bakar-bakar dan begitu seterusnya, itu panasnya baru satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Padahal yang satu bagian ini kalau digunakan untuk mengadab manusia satu dunia itu cukup. Siapa yang bisa menghadapi api coba? Betapa banyak ribuan orang terpanggang kemudian mati gara-gara disentuh api dunia. Ini baru satu bagian. Macam mana kalau yang 70 bagian digabungkan, panasnya seperti apa tuh? Makanya wajar kalau panasnya api neraka itu sampai ke dunia. Ketika Nabi SAW mengatakan ketika bicara tentang waktu sholat duhur, apabila matahari berada di atas kepala, apa kata Rasul? Abridu biduhri, katanya. Dinginkan waktu duhur itu. Jangan langsung sholat ketika matahari berada di atas kepala. Biarkan dia tergelincir ke barat dulu. Kenapa? Fa inna faihi zuhri min faihi jahannam. Karena panasnya waktu zuhur itu bagian dari panasnya jahannam. Coba kan, saking panasnya jahannam itu sampai ke bumi. Tapi di sana juga tidak mesti panas. Terkadang api jahannam itu dingin, yang disebut dengan zamharir. Di mana Nabi SAW mengatakan ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Ingat, neraka itu bisa bicara. Dan neraka itu ada lehernya. Neraka itu akan mengeluarkan leher kemudian bicara. Kemudian neraka akan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, akala ba'di ba'dha. Kami saling memakan. Jadi ada neraka yang rasanya panas sekali, ada neraka yang rasanya dingin sekali. Kami saling memakan ya Rabb, antara satu dengan yang lainnya. Fa'adhina laha nafasaini, nafasun fis syita wa nafasun fis saifi. Kata Nabi SAW, maka neraka mengatakan, ya Allah, berikan izin kepada kami, berikan izin kepada kami agar kami diberikan nafas masing-masing. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas, biar tidak saling memakan, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan dua bagian itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa ashaddu ma tajiduna minal harri min sumumiha wa ashaddu ma tajiduna minal barri min zamhaririha. Kata Nabi SAW, maka kalian akan menjumpai panasnya neraka itu yang sangat luar biasa dari teriknya, dan kalian akan menjumpai dinginnya yang luar biasa, yang amat sangat dingin, yang akan membunuh kalian. Ikhwatu fillah, jangan kira dingin itu tidak menyakitkan. Justru terkadang kita ini dingin, kalau dingin-dingin sekali itu, antum umpamanya hidup di daerah-daerah yang dingin kayak di Saudi, di Timur Tengah atau di Eropa itu kan. Kalau seandainya kemudian hawa dingin itu menusuk kepada tulang kita, itu kan sakit sekali, kawan. Jangankan gitu, antum kalau punya penyakit gusi tuh, penyakit gusi di gigi, kalau kemudian meminum yang dingin-dingin es, itu kan rasanya gimana kan? Nggak tahan kita kan? Itu padahal dingin nggak seberapa tuh. Makanya kan ada di iklan-iklan pasta gigi itu, kalau pakai pasta ini maka minum es pun tidak ada masalah. Saya pernah coba, sama juga dingin, sakit juga. Itu iklan aja rupanya tuh. Ya biasa, iklan itu kan bohong-bohongan aja kan itu. Sudah habis satu Pepsodent itu pun satu kotak tetap juga kan, namanya memang sudah sakit. Ya. Itu satu gigi itu kena dingin kayak gitu. Coba kalau antum dimasukkan 10 hari dalam kulkas, apa keluar sudah jadi es tingtongan gitu. Kan gitu ya. Udah beku kan begitu. Siapa yang tahan 10 hari di kulkas kan itu? Matilah di kulkas tuh. Lalu gimana orang dimasukkan ke neraka seperti itu? Jadi neraka itu tidak mesti identik dengan panas. Ada juga yang dingin. Justru dinginnya itu menyakitkan sekali.
Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat azab yang luar biasa. Makanya penduduk neraka itu semuanya imma diazab dengan rasa dingin yang bersangatan, imma diazab dengan rasa panas yang bersangatan. Makanya wajah-wajah penduduk neraka itu tidak ada yang bagus, semuanya gosong. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Dan banyak muka-muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Jadi wajah-wajah mereka gelap, wajah-wajah mereka gosong. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih bersih, itulah wajahnya penduduk surga. Tapi ada juga wajah-wajah yang hitam kelam, itulah wajahnya penduduk neraka. Jadi wajah penduduk neraka itu semuanya menyeramkan, tidak ada yang baik. Beda dengan wajah-wajah penduduk surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang kelihatannya senang, ada wajah-wajah kelihatannya bahagia. Karena di dunia saja tampang orang senang dengan tampang orang susah itu nampak, iman. Dari mana? Dari wajahnya. Nampak sial, siul, senyum, senyum. Wah, ini lagi dapat duit kan itu. Yang satunya merengut kan itu. Tak ada senyum, stres, mengkerut. Ini banyak utang nih kan. Di dunia saja kita bisa melihat kan dari wajah tuh. Oh, ini wajah orang senang. Lah begitu juga di akhirat. Wajah penduduk surga dengan wajah penduduk neraka itu bisa dibedakan. Ya, makanya kenapa kemudian wajar karena neraka itu isinya azab dan azab saja. Makanannya saja laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Di dunia itu makanan minimalnya hilang lapar lah, walaupun tak enak. Ya, kalau banyak minimalnya bisa gemuk. Ini enggak gemuk, tidak menghilangkan lapar pula tidak. Ini makanan apa sebenarnya? Bahkan Allah mengatakan inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu akarnya di dasar jahanam, ya. Kemudian dahannya kemudian menjulang sampai ke permukaan jahanam. Disitulah ada buah-buah berduri. Kalau seandainya dimakan, Allah mengatakan kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Apabila buah zakum itu dimakan, maka seperti kotoran yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Artinya bisa merusak isi perut. Bahkan belum sampai di perut, sudah sampai di tenggorokan, sudah tidak bisa masuk lagi karena berduri dia. Dan tersiksanya orang-orang yang memakan buah zakum itu. Bahkan Nabi SAW mengistilahkan lau anna qitratan minaz zakum qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Sekiranya satu tetes dari zakum menetes ke dunia, niscaya akan menghancurkan kehidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakannya? Jadi satu tetes zakum saja kalau diletakkan di dunia, hancur kehidupan manusia itu. Akan merusak seluruh makanan satu dunia, akan merusak seluruh minuman satu dunia, akan menghancurkan kehidupan satu dunia. Macam mana orang yang memakannya? Itu makanannya. Kalau minuman jangan tanya, ya. Semua minuman itu panas, mendidih dan bisa merusak segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik Allah.